Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian di rumah? Semoga selalu sehat dan semoga masih tetap semangat belajar ya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Kiki Farhawanis, bisa dipanggil Ibu Kiki. Dari mahasiswa PPL Universitas PGRI Yogyakarta yang akan membantu Bu Rina. Sebelum mulai belajar hari ini, jangan lupa berdoa dulu ya. Hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 1, pembelajaran 1 tentang hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Tujuan pembelajaran anak-anak diharapkan dapat menumbuhkan kepedulian terhadap pentingnya menjaga kelestarian lingkungan guna kelangsungan hidup di masa yang akan datang. Sebagian besar masyarakat Indonesia mengkonsumsi nasi sebagai makanan pokok. Apakah kamu tahu bahwa nasi berasal dari beras dan beras berasal dari padi? Mari kita mengenal padi. Padi adalah tanaman yang sangat penting di Indonesia. Padi menghasilkan beras. Banyak penduduk Indonesia yang mengonsumsinya. Padi dapat tumbuh di daerah panas dengan curah hujan tinggi. Daerah utama penghasil padi adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara. Karawang, Jawa Barat dikenal sebagai lumbung padi nasional. Pertumbuhan padi dibagi menjadi 3 tahap besar. Pertama-tama, benih atau biji padi dimasukkan ke dalam karung goni dan direndam 1 malam di dalam air mengalir supaya perkecambahan benih terjadi bersamaan. Selanjutnya, benih-benih ini ditanam di lahan sementara. Bibit yang telah siap dipindah tanamkan ke sawah. Biji atau benih tadi akan tumbuh berkecambah hingga muncul ke permukaan. Bakal akar dan tunas menonjol keluar, lalu batangnya memanjang. Petani juga mengairi, memberi pestisida dan pupuk pada tanaman ini. Selanjutnya, tanaman padi berbunga hingga gabah matang. Berkembang penuh, keras, dan berwarna kuning. Gabah adalah bulir padi yang terbungkus dalam sekam atau kulit padi. Gabah ini nantinya akan dijadikan benih lagi. Tahap pertumbuhan padi berlangsung antara 110 hari hingga 130 hari. Setelah panen padi, gabah ditumbuk dengan lesung atau digiling sehingga sekam atau kulit padi terlepas dari isinya. Bagian isi inilah yang berwarna putih, kemerahan, ungu atau bahkan hitam yang disebut beras. Dari teks padi yang tadi sudah dijelaskan, jawablah pertanyaan berikut ini di buku tulis masing-masing ya. Cara untuk mempertahankan padi agar dapat dinikmati masyarakat Indonesia. Yang pertama, menjaga bibit agar dapat ditanam kembali. Kedua, menjaga lahan pertanian. Jangan sampai lahan digunakan untuk kebutuhan lainnya, misalnya dijadikan untuk mendirikan bangunan. Yang ketiga, menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Sampah akan menyebabkan banjir. Apabila terjadi banjir, maka tanaman padi tidak akan tumbuh. Yang keempat, saluran air dijaga agar tetap mengalir. Yang kelima, penggunaan beras yang tidak berlebihan. Jumlah penduduk yang meningkat akan meningkatkan kebutuhan yang sangat besar terhadap padi. Penggunaan beras sesuai kebutuhan akan sangat membantu. Amati gambar berikut. Tulis sedikitnya 5 pertanyaan tentang gambar. Contohnya, misal ada gambar pantai. Apa saja jenis pekerjaan yang ada di daerah pantai? Pantai adalah daerah yang berbatasan langsung dengan laut.
Pantai ada yang landai dan ada pula yang terjal. Pantai yang landai bisa digunakan untuk objek wisata. Dataran tinggi. Dataran tinggi adalah permukaan bumi yang ketinggiannya 500 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi biasanya dimanfaatkan untuk peristirahatan, objek wisata, dan usaha perkebunan. Dataran rendah. Dataran rendah adalah permukaan bumi yang datar dengan ketinggian kurang dari 200 meter dari atas permukaan laut. Pada umumnya, dataran rendah berada di sekitar pesisir pantai. Dataran rendah banyak digunakan untuk berbagai keperluan, di antaranya pertanian, peternakan, perumahan, dan industri, serta beberapa jenis kegiatan perkebunan seperti perkebunan kelapa dan tebu. Setelah mendengarkan penjelasan tentang pantai, dataran tinggi, dan dataran rendah, marilah isi tabel berikut ini. Terima kasih. Sekian untuk pembelajaran hari ini. Sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.